Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Penuli. Saya mahasiswa dari Universitas Wiralodra dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mengambil program studi Pendidikan Matematika. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Matematika Pendidikan Dasar. Dalam video ini saya akan membahas tentang materi bangun ruang sisi datar. Nah, benda yang saya pegang ini adalah salah satu contoh dari bangun ruang sisi datar. Nah, dari contoh ini kita bisa mendefinisikan bahwa bangun ruang sisi datar merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki volume atau ruang atau juga isi, dan juga memiliki sisi-sisi yang membatasinya berupa bangun datar. Nah, kemudian ada beberapa macam bangun ruang sisi datar. Yang pertama, benda yang saya pegang ini, kalau atasnya kita kasih tutup ya, seperti ini, dengan bidang sisi yang sama dengan sisi yang lainnya, maka ini adalah sebuah kubus. Jadi macam-macam bangun ruang sisi datar. Yang pertama adalah kubus. Nah, dari contoh ini kita bisa mendefinisikan bahwa kubus adalah sebuah bangun 3 dimensi yang memiliki 6 sisi yang membatasinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang berbentuk persegi, dan satu sisi dengan sisi yang lainnya itu memiliki ukuran yang sama atau kongruen atau juga sebangun. Nah, kemudian cara kita menentukan rumus luas permukaan pada kubus, kita bisa ambil salah satu sisinya ini ya. Kita lihat bahwa salah satu sisi dari kubus ini berbentuk persegi. Artinya luas dari sisi ini adalah panjang dikali lebar. Karena panjang dan lebarnya itu sama, kita bisa simbolkan semuanya S. Jadi sama dengan S kuadrat. Sedangkan sisi pada kubus itu semuanya ada 6. Jadi rumus luas permukaan pada kubus adalah 6 kali S kuadrat. Nah, selanjutnya cara kita mendapatkan rumus volume dari kubus ini, kita bisa mengambil suatu eksperimen, yaitu dengan memasukkan kubus yang lebih kecil ke dalam kubus yang lebih besar seperti ini. Masukkan semuanya hingga penuh. Kalau misalkan kubus yang besar ini berbentuk transparan, maka kita akan melihat kubus kecil yang tadi, atau bisa saya contohkan yang dengan benda ini. Ini adalah suatu kubus besar yang terbentuk dari kumpulan kubus kecil. Saya hitung kubus kecil dalam kubus besar ini semuanya ada 27, atau bisa kita hitung dengan panjang kali lebar dan dikali tinggi. Jadi 3 kubus kecil dikali 3 kubus kecil dikali 3 kubus kecil sama dengan 27 kubus kecil, sama kan? Jadi rumus volume dari kubus ini ya, kalau misalkan 3 kubus kecil tadi kita simbolkan dengan S ya, karena semuanya panjang dan lebar dan tingginya semuanya 3 kubus kecil, artinya rumus volume dari kubus ini adalah S kali S dikali S atau S kubik. Nah, kemudian macam-macam bangun ruang sisi datar. Yang kedua adalah balok. Saya contohkan dengan benda yang ini ya. Ini adalah bekas wadah remote, bungkus remote. Karena memang bangun ruang sisi datar itu ada di sekitar kita. Nah, dari contoh ini kita bisa mendefinisikan bahwa balok adalah sebuah bangun 3 dimensi yang memiliki 3 pasang sisi, 1, 2, dan 3 pasang sisi, yang masing-masing sisinya itu berbentuk segi 4, dan juga sisi yang berhadapan itu memiliki ukuran yang sama, kongruen atau sebangun. Nah, kemudian cara kita menemukan rumus luas permukaan pada sebuah balok
Karena sudah dikatakan tadi bahwa sisi pada balok, sisi yang berhadapannya itu memiliki ukuran yang sama atau kongruen. Jadi luas permukaan pada sebuah balok adalah 2 luas sisi samping ditambah 2 luas sisi depan ditambah 2 luas sisi yang di atas. Nah, untuk menghitung luas sisi tersebut kita simbolkan dulu. Misalkan ini adalah sebuah panjangnya, kita simbolkan dengan P. Ini adalah lebarnya, kita simbolkan dengan L, dan ini adalah tingginya, kita simbolkan dengan T. Yang pertama kita hitung dulu 2 luas sampingnya dulu. Luas samping berarti L dikali T berarti 2 LT. Kemudian 2 luas sisi yang depan, luas sisi depannya adalah P dikali T berarti 2 PT. Kemudian 2 luas sisi yang di atas, luas sisi yang di atasnya adalah P dikali L, P dikali L. Jadi luas permukaan pada sebuah balok adalah 2 LT ditambah 2 PT ditambah 2 PL. Jadi atau duanya dikeluarkan. Jadi luas permukaan pada sebuah balok adalah 2 dikali LT ditambah PT ditambah PL. Nah, kemudian cara kita menemukan rumus volume dari sebuah balok. Perlu diketahui bahwa sebenarnya balok dengan kubus itu memiliki bentuk yang sama. Jadi bisa dikatakan bahwa volume dari sebuah balok adalah bisa dihitung dengan panjang kali lebar dan kali tinggi. Nah, perbedaannya antara kubus dengan balok itu pada ukuran panjang, lebar, dan tingginya. Jadi pada sebuah balok, panjang, lebar, dan tingginya itu memiliki ukuran yang berbeda-beda, sedangkan pada kubus panjang, lebar, dan tingginya itu sama. Jadi pada kubus bisa disimbolkan semuanya dengan S, sedangkan pada balok kita tidak bisa mensimbolkan semuanya itu sama, harus menggunakan simbol yang berbeda-beda juga. Jadi kalau misalkan panjang kita simbolkan dengan P, lebar kita simbolkan dengan L, dan tinggi kita simbolkan dengan T, itu berarti rumus volume dari sebuah balok adalah P kali L dan kali T. Kemudian macam-macam bangun ruang sisi datar yang ketiga adalah sebuah prisma. Saya contohkan yang ini, benda yang ini ya. Ini adalah bekas dari sebuah parfum ya. Nah, kita bisa definisikan dari contoh ini bahwa prisma adalah sebuah bangun 3 dimensi yang memiliki sisi alas yang sama dengan sisi atasnya ya. Kemudian yang memiliki sisi tegak berbentuk persegi panjang yang seperti ini, atau berbentuk jajar genjang. Itu ada 2 bentuk sisi tegak pada prisma. Nah, dilihat dari rusuknya, rusuk adalah perpotongan dari kedua sisi ya, seperti ini. Misalnya ini adalah sebuah rusuk. Nah, dilihat dari rusuknya pada prisma itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada prisma tegak, artinya rusuknya itu tegak sejajar dengan sisi alas dan sisi atapnya. Kemudian prisma miring, artinya rusuknya itu miring atau tidak tegak dengan sisi alas dan sisi atasnya. Nah, itu adalah sebuah. Nah, kemudian prisma juga dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, ada prisma segi 5. Nah, yang membedakan adalah itu tergantung bentuk alasnya. Andai kata bentuk dari alasnya adalah segitiga, itu berarti namanya prisma segitiga. Atau misalkan sisi atau bentuk alasnya itu segi 4, berarti itu adalah prisma segi 4. Jadi jenis pada sebuah prisma itu bergantung pada bentuk sebuah alasnya. Nah, kemudian cara kita menemukan rumus luas permukaan pada sebuah prisma. Nah, karena definisi yang tadi saya katakan bahwa luas sisi atas itu sama dengan luas sisi alasnya.
artinya itu terdapat dua sisi alas. Kemudian kita tambahkan dengan keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, jadi luas permukaan pada sebuah prisma adalah dua luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, itu adalah luas permukaan pada sebuah prisma. Nah, kemudian cara kita menemukan rumus volume dari sebuah prisma, kita bisa menggunakan eksperimen dengan menggunakan sebuah balok. Misalkan saya menggunakan balok yang seperti ini, ya, seperti ini. Ini sebuah balok. Andai kata kita bagi dua, kita belah menjadi dua seperti ini akan terbagi menjadi bagian seperti ini. Nah, bagian ini adalah sebuah prisma segitiga siku-siku. Nah, jadi volume dari sebuah prisma adalah setengah dari volume balok. Sedangkan volume dari sebuah balok adalah panjang kali lebar dan kali tinggi. Nah, jadi volume dari sebuah prisma adalah setengah panjang kali lebar kali tinggi. Atau luas, karena luas alasnya berbentuk segitiga, karena prisma ini adalah luas alasnya berbentuk segitiga, jadi bisa dikatakan lagi bahwa volume dari sebuah prisma adalah luas alas dikali tinggi. Macam-macam bangun ruang isi datar yang keempat adalah limas. Saya contohkan benda yang ini, ya, saya contohkan benda seperti ini. Ini oleh-oleh saya waktu saya jalan-jalan ke Borobudur, ya. Nah, dilihat dari contoh ini, kita bisa definisikan bahwa limas, anggap saja ya ini batok kayunya ini anggap saja tidak ada. Jadi seperti ini limas. Ya, jadi definisi dari sebuah limas adalah sebuah bangun 3 dimensi yang memiliki sisi alas berbentuk segi n, artinya bisa segi 3, bisa segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Jadi berbentuk segi n dan juga memiliki sisi tegak yang berbentuk segitiga yang dengan berpotongan terhadap titik puncaknya gitu. Nah, itu adalah definisi dari sebuah limas. Nah, kemudian cara kita menemukan rumus luas permukaan pada sebuah limas, yaitu luas sisi alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, itu adalah rumus luas permukaan dari limas. Nah, kemudian cara kita menemukan rumus volume dari sebuah limas, kita bisa menggunakan eksperimen, yaitu dengan menggunakan 6 limas yang kemudian kita tata membentuk sebuah kubus. Satu limas di bawah, satu limas di atas, dan yang lainnya, yang sisanya itu di samping. Itu 6 limas tersebut akan membentuk sebuah kubus. Nah, jadi satu kubus itu sama dengan 6 limas, atau satu limas sama dengan 1/6 kubus. Karena volume kubus adalah S kubik atau panjang kali lebar kali tinggi, jadi volume dari sebuah limas adalah 1/6 panjang kali lebar kali tinggi kubus. Nah, karena tinggi kubus itu 2 kali dari tinggi limas, jadi volume dari limas adalah 1/6 panjang kali lebar kali 2 tinggi limas. Nah, atau kita bisa sederhanakan lagi menjadi 1/3 panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu adalah sebuah volume dari sebuah limas. Ya, selanjutnya cara kita menerapkan atau mengaplikasikan materi dari bangun ruang sisi datar, kita bisa ambil salah satu contoh yang saya temukan benda ini. Nah, ini ya ada di dekat kita, itu mudah ditemukan di sekitar kita. Nah, ini adalah sebuah teh kotak, yaitu bungkusnya atau botolnya ini berbentuk sebuah balok. Nah, teh kotak ini di sini dikatakan bahwa terdapat isi bersih 200 ml atau isi airnya itu sebesar 200 ml. Nah, kalau misalkan kita tidak percaya, maksudnya nggak yakin gitu
dengan keterangannya di sini, kita bisa buktikan saja dengan menggunakan rumus volume dari sebuah balok, karena ini juga berbentuk sebuah balok. Nah, saya rasakan di sini bahwa air di dalam balok ini atau bungkus ini itu airnya sangat penuh. Jadi bisa dikatakan bahwa isi air atau volume air itu sama dengan volume balok. Jadi kalau kita ingin mengetahui isi airnya atau banyaknya airnya, kita bisa hitung saja volume baloknya. Nah, untuk menghitung volume balok adalah panjang kali lebar dan dikali tinggi. Nah, kita ukur saja panjang dan lebarnya itu berapa sama tingginya. Kemudian kita kalikan. Contoh di sini, saya ukur ya. Saya ukur di sini. Panjangnya itu 118 mm. Kemudian tingginya itu 46 mm dan lebarnya 37 mm. Nah, kita ubah dulu semuanya milimeternya itu ke dalam sentimeter. Jadi panjangnya adalah 11,8 cm, lebarnya 3,7 cm dan tingginya adalah 4,6 cm. Karena volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, kita kalikan semuanya, panjang, lebar, dan tingginya. Jadi 11,8 dikali 3,7 dikali 4,6 sama dengan 200,836 atau kita bulatkan menjadi 200 cm kubik atau 200 mililiter. Jadi terbukti ya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.